Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru pembelajar Nusantara. Perkenalkan, saya Andria Novia Lailana Utami. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum dari BIMTEK online yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu tentang seri AKM. Welcome to Assessment Kompetensi Minimum. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, peserta, bentuk soal, dan juga mode pelaksanaannya. Sebelum kita membahas tentang apa itu AKM, kita perhatikan dulu tentang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional ini tidak untuk melakukan pemeringkatan sekolah, melainkan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, sehingga akan mendapatkan peningkatan hasil belajar pada siswa. Informasi tersebut akan diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan pada asesmen kompetensi minimum atau AKM, siswa akan dilakukan asesmen terkait literasi membaca dan numerasi. Apa itu literasi membaca? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan literasi numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Siapa saja peserta AKM? Sebelum kita melihat siapa saja peserta AKM, kita lihat dulu siapa saja peserta asesmen nasional. Pada asesmen nasional yang akan menjadi peserta adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Namun, pada AKM yang akan menjadi peserta adalah peserta didik. Pada kelas 4 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 pada jenjang SMA. Namun, tidak semua siswa akan diikutkan
dalam asesmen berikut ini. Sehingga maksimal jumlah responden untuk masing-masing jenjang adalah 30 murid untuk SD dan MI, 45 murid untuk SMP atau MTS, 45 murid untuk SMA, SMK, MA. Mengapa asesmen nasional dan AKM tidak diikuti oleh seluruh siswa? Karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu hanya menjadi kewenangan pendidik. Asesmen nasional juga merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu, tidak semua murid diharuskan untuk melakukan asesmen AKM. Lalu bagaimana dengan soal asesmen kompetensi minimum? Komponen asesmen literasi dan numerasi dibagi menjadi konten, proses kognitif, dan konteks. Konten pada literasi berisi tentang teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan pada numerasi berisi bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan proses kognitif pada literasi yakni menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi merupakan pemahaman, penerapan dan penalaran. Konteks pada literasi mencakup personal, sosial, budaya dan saintifik. Begitu juga dengan numerasi, personal, sosial, budaya dan saintifik. Nah, bentuk soal pada AKM ini meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Lalu bagaimana dengan mode pelaksanaan AKM? Pada asesmen yang akan dilakukan nanti, kita menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga jika ada suatu satuan pendidikan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, dapat menumpang ke satuan pendidikan yang lain yang memadai. Nah, bagi teman-teman guru pembelajar Nusantara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa itu AKM, bisa mendapatkan informasinya di alamat gurubelajar.kemendikbud.go.id. Pada link berikut juga saya telah mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Namun pada kali ini kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Sehingga jika teman-teman masuk pada link tersebut, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah memasukkan username dan password. Kemudian mendapatkan tampilan seperti ini. Teman-teman pilih seri asesmen kompetensi minimumnya. Setelah tampil seperti ini, teman-teman memilih button selengkapnya. Lalu teman-teman akan mendapatkan informasi atau video tentang apa itu AKM dan beberapa video pengimbasan lainnya dari guru-guru hebat yang lain. Serta banyak lagi video serta penjelasan tentang AKM di media sosial lainnya. Selamat belajar guru hebat pembelajar Nusantara. Semoga ilmu tentang AKM ini menjadi bekal untuk kita dapat terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.